Salam jumpa dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita hari ini. Bacaan kita terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 47 hingga ayatnya yang ke-49. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Sikap orang percaya terhadap kematian Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini gereja-gereja Kristen di seluruh dunia sedang memperingati kematian Yesus Kristus untuk penebusan dosa manusia. Hari ini berita tentang penderitaan dan kematian Yesus Kristus kembali dikumandangkan melalui mimbar-mimbar gereja dan juga melalui media sosial. Hari ini orang-orang yang percaya kepada Kristus, percaya kepada Allah, kembali mengingat, mengenang tentang penderitaan dan kematian Yesus Kristus, tentang kasih Allah yang mengaruniakan putra tunggalnya Yesus Kristus, yang rela disiksa, dianiaya, diludahi, diolok, dan bahkan disalibkan hingga mati tergantung di atas kayu salib. Dari teks yang kita baca ini mengisahkan tentang bagaimana sikap daripada orang-orang yang hadir dan melihat secara langsung tentang penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Ada yang melihat dari jauh saja, mereka menonton tentang peristiwa penyaliban dan kematian Yesus Kristus. Ada juga yang ketika melihat akan peristiwa-peristiwa alam yang terjadi ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, dia memuji Allah, mengatakan bahwa sungguh orang ini adalah orang benar. Dan ada juga orang-orang yang mereka pulang dan mereka memukul-mukul diri mereka sebagai tanda kebersalahan mereka karena mereka telah menyalibkan dan membunuh orang yang tidak bersalah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau dari teks ini kita melihat ada sikap-sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang yang hadir dan melihat secara langsung tentang penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang-orang percaya di dalam memperingati kematian Kristus untuk penebusan dosa-dosa kita? Yang pertama, sikap kita adalah kita harus menyadari bahwa Kristus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Benar sekali bahwa Kristus mati untuk menebus segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Dan hal itu dinubuatkan di dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Bahkan dijelaskan juga di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Dan dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa betapa ngerinya penderitaan dan bahkan kematian Yesus Kristus untuk penebusan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, dengan melihat kengerian kematian yang dialami oleh Yesus Kristus untuk penebusan dosa-dosa kita, maka tidakkah kita memukul-mukul diri kita sebagai tanda penyesalan bahwa karena kitalah, karena dosa kitalah, Kristus rela menanggung semuanya itu. Sikap yang kedua yang harus dimiliki oleh orang percaya di dalam memperingati kematian Yesus Kristus adalah bahwa kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Allah. Saudara terkasih, ingatlah bahwa hanya Dialah satu-satunya yang bisa dan mampu menebus dosa manusia. Tidak ada pribadi lain, tidak ada orang lain yang bisa menebus dosa-dosa kita manusia. Memang ketika kita melihat tentang kengerian kematian Yesus Kristus, itu mendatangkan duka cita bagi kita. Tetapi ini juga menjadi penghiburan bagi kita, bahwa kengerian kematian yang mendatangkan duka cita itu sesungguhnya membawa keselamatan kekal bagi kita. Sesungguhnya memberikan jaminan kepastian kehidupan kekal bagi setiap mereka yang mau terima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dia adalah orang benar. Dia adalah anak Allah yang menghapus dosa kita. Karena itu, percayalah kepada Dia dengan sungguh-sungguh, bahkan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita percaya bahwa Dia adalah
satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah Allah yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu dari renungan pagi hari ini, dalam memperingati kematian Kristus untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara, mari kita refleksikan akan diri kita. Mari kita merenungkan kembali betapa besar kasih Allah bagi saya dan saudara. Betapa besar kasih Yesus Kristus, rela tubuhnya dicambuk, tubuhnya disiksa, darahnya dicurahkan, nyawanya diserahkan hanya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Mari dengan hati yang penuh penyesalan karena dosa-dosa kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita tunduk di hadapan Yesus Kristus yang menjadi korban yang hidup itu. Kita mengakui segala dosa-dosa kita dan kita memohon supaya Tuhan menolong kita, menjadikan kita menjadi anak-anak Kristen yang sejati, menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh, dan hidup kita boleh menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat memperingati Jumat Agung, memperingati kematian Kristus untuk menebus dosa-dosa kita, dan selamat menyongsong Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Di hari yang spesial ini kami datang di hadirat-Mu. Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, dan karena kamilah Kristus boleh tergantung di salib mati untuk menebus dosa-dosa kami. Itu membawa kami menyadarkan diri kami tentang siapa kami, dan membawa kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau adalah satu-satunya Allah yang sejati. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Selamat memperingati Jumat Agung. Shalom.